Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5201-5206. Ini token dari Patriark Keluarga Huku. Methu mengambil token itu dan gemetar karena gembira. Konon, hanya kepala keluarga yang boleh memilikinya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Dev mengambil kulit binatang itu dan membukanya. Tulisan di atasnya samar dan sulit dipahami. Untungnya, ia telah mempelajari aksara kuno dan hampir bisa memahami makna umumnya. Kulit binatang itu mencatat asal-usul jurang pemakaman iblis. Ini adalah medan perang tempat ras manusia dan ras iblis bertempur di zaman kuno, dan banyak sekali orang kuat yang gugur di sini. Kemudian, seorang master jimat yang kuat membentuk formasi besar untuk menyegel monster mati di dasar jurang, sehingga dinamai Jurang Pemakaman Iblis. Master jimat yang membentuk formasi itu adalah leluhur keluarga Hu. Leluhurmu sebenarnya adalah seorang master jimat kuno. Dev menatap Methu dengan sedikit keterkejutan di matanya, dikatakan pada kulit binatang ini bahwa ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyegel monster di dasar jurang. Sebelum kematiannya, ia menyembunyikan sebagian warisan jimat di kedalaman Jurang Pemakaman Iblis, berharap keturunannya akan mewarisi kehendaknya dan melindungi Gunung Jiupan. Dev akhirnya tahu mengapa teknik jimat Methu begitu kuat. Ternyata Methu memiliki takdir ini. Methu menatap kata-kata di kulit binatang itu, matanya merah, ternyata keluarga Huku bukanlah keluarga biasa. Leluhurku sebenarnya memiliki prestasi yang begitu hebat. Tapi mengapa kami akhirnya dimusnahkan? Dev terus membaca, dan paruh kedua kulit binatang itu mencatat sebuah rahasia yang mengejutkan. Segel Jurang Pemakaman Iblis tidak abadi. Segel itu akan melemah setiap 1000 tahun. Misi keluarga Hu saat itu adalah memasuki Jurang Pemakaman Iblis ketika segelnya melemah dan memperkuat kembali formasi jimat. Namun, 2800 tahun yang lalu, segel itu tiba-tiba menjadi abnormal, dan monster-monster di dasar jurang hampir menghancurkan segelnya. Keluarga Hu hampir tidak dapat menahannya dengan sekuat tenaga, tetapi mereka terluka parah dan diserang oleh kekuatan tak dikenal. Sepertinya kepunahan keluarga Humu mungkin terkait dengan segel Jurang Pemakaman Iblis. Dev meletakkan kulit binatang itu, kekuatan tak dikenal itu mungkin ingin menggunakan monster itu untuk menghancurkan segel, atau menginginkan warisan jimat peninggalan leluhurmu. Methu mengepalkan tinjunya, kukunya tertanam dalam di telapak tangannya, siapapun itu, aku harus mencari tahu. Dia dengan hati-hati menyimpan token pemimpin klan dan kulit binatang itu, seolah-olah menyimpan harapan seluruh keluarga. Dev mengarahkan pandangannya ke kedalaman gua, di mana terdapat pintu batu sempit dengan formasi jimat yang sama terukir di atasnya seperti kotak perunggu. Sepertinya itu pintu masuk yang sebenarnya, ayo pergi. Dengan token pemimpin klan, formasi jimat di pintu batu pecah dengan sendirinya, dan keduanya berhasil memasuki area berikutnya. Ini adalah koridor panjang dengan rune yang terukir di dinding batu di kedua sisinya. Berbeda dari yang kulihat sebelumnya, rune ini memancarkan cahaya keemasan redup, yang jelas merupakan peninggalan para master jimat manusia. Rune ini dapat menekan roh jahat. Sepertinya leluhurmu yang meletakkannya. Dev mengulurkan tangan untuk menyentuh rune tersebut dan merasakan kekuatan lembut mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan rune ini, kita seharusnya bisa menghindari sebagian besar bahaya. Di ujung koridor terdapat sebuah ruangan batu besar. Di tengah ruangan batu tersebut terdapat sebuah prasasti batu setinggi 3 meter, yang diukir dengan rune padat dan berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Ada beberapa kerangka yang tersebar di sekitar prasasti batu. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti anggota keluarga Hu. Ini adalah leluhurku dari keluarga Hu. Methu melihat rune yang tertinggal di tulang-tulang itu, dan matanya kembali berkaca-kaca. Mereka seharusnya datang untuk memperkuat segel, tetapi mereka tidak bisa kembali. Dev berjalan ke prasasti batu dan dengan saksama mempelajari rune di atasnya. Semakin ia mengamati, semakin ia merasa takut. Formasi rune ini sangat indah, mengandung prinsip-prinsip agung langit dan bumi, jauh melampaui pemahamannya tentang Dao rune. Ia mencoba menggali kesadarannya ke dalam rune, dan benar-benar merasakan aliran informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikirannya, semua tentang wawasan dan teknik Dao rune. Ini warisan jimat leluhurmu. Dev memejamkan mata dan menyerap informasi ini dengan sekuat tenaga. Rune pada prasasti batu adalah formasi warisan yang sangat besar. Selama seseorang dari garis keturunan keluarga Hu mendekat, warisan itu dapat diaktifkan. Kemarilah. Methu bergegas berjalan ke prasasti batu dan menempelkan token pemimpin klan di atasnya.
Prasasti batu itu langsung memancarkan cahaya setinggi 1.000 kaki, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari prasasti batu, berputar di sekitar Matthew seperti kunang-kunang, dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Matthew hanya merasa bahwa ada banyak pengetahuan tentang jimat di benaknya, mulai dari pembuatan kertas jimat dasar hingga penyusunan formasi jimat tingkat lanjut, semuanya disertakan. Tubuhnya juga berubah, kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih murni, dan meridian yang semula tersumbat dibuka oleh kekuatan yang lembut, dan kultivasinya mulai perlahan meningkat. Ini hebat. Matthew merasakan perubahan di tubuhnya dan begitu gembira hingga ia tak bisa berkata-kata. Dev berjaga di sampingnya, dan di saat yang sama, ia juga menyerap informasi yang tersebar dari jimat di prasasti batu. Meskipun ia tidak memiliki darah keluarga Hu dan tidak bisa mendapatkan warisan lengkap, informasi yang tersebar itu juga sangat bermanfaat baginya, dan pemahamannya tentang jimat menjadi lebih dalam, bahkan ia menyentuh ranah baru. Setelah waktu yang tak diketahui, cahaya di prasasti batu perlahan menghilang. Matthew membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, dan aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ia benar-benar berhasil menembus ke ranah manusia abadi. Aku berhasil menerobos. Matthew mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Terima kasih telah membantuku, kalau tidak, aku pasti akan melewatkan warisan ini. Kamu membangkitkan kekuatanmu sendiri. Jika kamu hanya mengandalkan warisan, kekuatanmu tidak akan tumbuh secepat ini. Dev tahu bahwa Matthew awalnya sangat kuat, tetapi setelah beberapa kali bereinkarnasi, kekuatannya seolah tersegel. Sekarang, dengan bantuan warisan ini, sebagian kekuatan Matthew telah terbuka, sehingga ia dapat dengan cepat mencapai alam manusia abadi. Kekuatan Matthew akan meningkat di masa depan. Mata Dev tertuju pada sederet karakter kecil di bagian bawah prasasti batu, sepertinya kita harus mempercepat. Prasasti batu itu mengatakan bahwa seorang jenderal iblis kuno tersegel di area inti jurang pemakaman iblis. Sekarang segelnya sangat lemah. Jika dibiarkan merusak segelnya, akibatnya akan sangat buruk. Wajah Matthew muram, lalu harta karun yang Yasmin inginkan, bukankah ada di area inti? Sangat mungkin. Dev mengangguk, para iblis selalu ingin melepaskan iblis di dasar jurang. Harta karun yang diminta Yasmin untuk kita ambil mungkin bisa mengendalikan jenderal iblis. Kita harus menemukan harta karun itu sebelum orang-orangnya tiba, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Keduanya tidak berani menunda dan terus masuk lebih dalam di sepanjang lorong di belakang prasasti batu. Jalan itu semakin menyempit, dan energi iblis semakin pekat, tetapi dengan rune yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Hu dan dengan token pemimpin klan di tubuh Matthew, energi iblis tidak dapat mendekati mereka sama sekali. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah kolam magma muncul di hadapan mereka. Magma merah tua bergulung di kolam, mengeluarkan aura yang membakar, dan dinding batu di sekitarnya berwarna merah hangus. Tidak ada jembatan di kolam magma, hanya beberapa rantai besi tebal yang terhubung ke sisi lainnya. Rantai besi itu tertutup karat dan tampak seperti bisa putus kapan saja. Bagaimana caranya kita menyeberang? Matthew menatap magma yang bergulung-gulung dan mengerutkan kening, rantai besinya terlalu tipis dan tidak mampu menahan beban kita sama sekali. Mereka berdua tidak bisa terbang saat itu dan hanya bisa berjalan kaki. Kemunculan tiba-tiba kolam magma seperti ini sangat fatal. Dev mengamati sekeliling kolam magma dan menemukan sebuah batu yang menonjol di dinding batu pada jarak tertentu, dan rune terukir di batu itu. Batu-batu ini adalah pijakan. Rune di atasnya dapat menahan suhu tinggi. Kita bisa menginjak batu-batu itu untuk menyeberang. Dev melompat ke batu pertama, yang sekeras batu. Kekuatan rune mengisolasi napas yang membara. Ikuti aku, selangkah demi selangkah, dan jangan jatuh ke kolam magma. Matthew menarik napas dalam-dalam dan mengikuti metode Dev, melangkah di atas batu dan bergerak maju dengan hati-hati. Terdengar gemuruh dari bawah kolam magma, seolah-olah ada sesuatu yang bergulung di magma, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Tepat ketika keduanya hendak mencapai sisi lain, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam magma, dan seekor monster bersisik hitam bergegas keluar dari magma, membuka mulutnya yang besar dan menggigit Matthew. Awas! Dev menarik Matthew ke sisinya, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang penebas naga dan menebas kepala monster itu. Dengan suara klang yang nyaring, energi pedang jatuh ke sisik monster itu dan terpantul kembali. Monster itu meraung, dan ekornya mencambuk mereka berdua seperti cambuk baja, menghancurkan bebatuan di bawah kaki mereka. Itu kadal iblis magma. Matthew mengenali monster itu, kitab-kitab kuno mengatakan ia memakan magma, kebal terhadap pedang dan senjata, serta kebal terhadap air dan api. Dev menatap mata monster itu yang berkobar api, dan hatinya bergetar, kelemahannya seharusnya ada di mata, Tuan Hu, gunakan jimatmu untuk menahannya.
Matthew segera mengeluarkan beberapa kertas jimat, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan melemparkannya ke arah kadal iblis magma itu. Kertas jimat itu berubah menjadi beberapa jaring cahaya keemasan di udara, melilit tubuh kadal iblis itu. Kadal iblis itu meraung, dan api menyembur keluar dari tubuhnya, membakar jaring cahaya itu menjadi abu, tetapi ia juga tertahan untuk sementara. Memanfaatkan kesempatan ini, Dev melesat dan menerjang kepala kadal iblis itu seperti anak panah yang terlepas dari tali. Pedang penebas naga memadatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, berubah menjadi pelangi panjang keemasan, dan dengan akurat menembus mata kadal iblis magma itu. Mengaum. Kadal iblis itu menjerit nyaring, dan tubuhnya yang besar berguling-guling liar di kolam magma, dan magma yang bergejolak itu jatuh seperti hujan badai. Pergi. Dev menarik Matthew dan melompat ke sisi lain. Menoleh ke belakang, ia melihat kadal iblis magma itu berjuang beberapa kali di kolam magma, dan akhirnya tenggelam ke dasar kolam dan berhenti bergerak. Mereka berdua duduk di tanah, terengah-engah, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Jurang pemakaman iblis ini sungguh mendebarkan. Matthew menyeka keringat dari wajahnya, jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku tidak dibunuh oleh monster itu, aku akan kelelahan setengah mati. Dev berdiri dan melihat ke lorong di sisi lain, setelah melewati kolam magma, kita seharusnya sudah dekat dengan area inti. Kita harus bekerja lebih keras. Ia mengeluarkan beberapa pil dari bungkusnya dan menyerahkannya kepada Matthew, isi ulang kekuatan fisikmu dulu, jalan di depan mungkin lebih berbahaya. Matthew mengambil pil-pil itu, tetapi tidak langsung memakannya. Ia malah mengeluarkan token pemimpin klan dari tangannya dan menyeka debu dengan hati-hati, dengan warisan leluhur dan token ini, aku merasa penuh kekuatan. Betapapun berbahayanya, aku akan terus maju. Dev menatap tekad di matanya dan mengangguk kecil. Dia tahu bahwa Matthew bukan lagi pria yang hanya pandai bermain dengan wanita, melainkan pewaris sejati keluarga Hu. Keduanya beristirahat sejenak dan terus berjalan menyusuri lorong. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu batu besar, yang di atasnya terukir pola kepala iblis yang ganas, dengan mata merah menyala dan memancarkan aura yang mengerikan. Ini seharusnya pintu masuk ke area inti. Dev memandangi pola kepala iblis di pintu batu itu, auranya sangat kuat, sepertinya ada penghalang yang menjaganya. Matthew menempelkan token pemimpin klan di pintu batu itu, dan cahaya pada token itu bertabrakan dengan cahaya merah dari pola kepala iblis, menghasilkan suara, mendesis. Pintu batu itu bergetar hebat, dan cahaya merah dari mata pola kepala iblis itu semakin terang, seolah-olah menjadi hidup. Tidak, token pemimpin klan juga tidak bisa membuka pintu ini. Matthew menarik tangannya, mengerutkan kening, penghalang di pintu batu ini ditetapkan oleh klan iblis, dan itu menangkal rune leluhur. Dev berjalan mengitari pintu batu dan menemukan beberapa rune kecil di celah pintu, yang mirip dengan rune ras manusia yang pernah dilihatnya di koridor sebelumnya. Sepertinya kita harus menggunakan metode jimat untuk membukanya. Adakah metode untuk mematahkan larangan klan iblis dalam warisan leluhurmu? Matthew memejamkan mata dan mengingat informasi dari prasasti batu. Tiba-tiba, matanya berbinar, mengerti. Jimat Yin dan yang dapat mematahkan larangan ini. Yin dan yang saling melengkapi dan dapat menetralkan roh jahat klan iblis. Dia mengeluarkan dua kertas jimat dari tangannya dan dengan cepat menggambar dua jimat sesuai dengan metode dalam warisan, menggunakan kekuatan spiritual sebagai pena. Satu kertas jimat berwarna emas dan memancarkan energi maskulin. Kertas jimat lainnya berwarna hitam dan memancarkan energi feminin. Dev, bantu aku melindungi hukum. Matthew menempelkan kedua jimat di kedua sisi pintu batu, membentuk segel dengan tangannya, dan melantunkan sesuatu. Jimat emas dan hitam itu memancarkan cahaya bersamaan, membentuk pola Tai Chi, yang perlahan menyatu dengan gerbang batu. Pola kepala iblis itu meraung marah, dan cahaya merah serta pola Tai Chi saling bertabrakan, membuat gerbang batu itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, pola kepala iblis di gerbang batu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, menyemburkan kabut hitam, menyerang Matthew. Mata Dev tajam, dan pedang penebas naga langsung terhunus. Energi pedang emas menghalangi Matthew seperti perisai, memotong kabut hitam itu berkeping-keping. Berkonsentrasilah untuk melanggar larangan, serahkan ini padaku. Setelah kabut hitam itu terpotong-potong, ia berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menerkam keduanya. Kelelawar-kelelawar ini berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala, jelas telah diubah oleh energi iblis. Dev mendengus dingin, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras. Perisai emas muda menyelimuti kedua orang itu. Kelelawar-kelelawar itu menghantam perisai, menimbulkan suara, mendesis, dan segera menghilang. Matthew tak berani terganggu. Ia membentuk segel dengan tangannya semakin cepat, dan cahaya jimat Yin yang semakin kuat.
Cahaya merah dari pola kepala iblis di pintu batu perlahan meredup, dan pola Tai Chi menjadi semakin jelas. Boom! Akhirnya, dengan suara dentuman keras, pintu batu itu perlahan terbuka. Di balik pintu batu itu terdapat ruang yang sangat luas, seperti istana bawah tanah. Di tengahnya terdapat sebuah altar hitam, dengan pedang panjang tertancap di atasnya. Tubuh pedang itu berwarna hitam dan memancarkan aura dingin. Altar itu dikelilingi oleh kerangka-kerangka, baik dari ras iblis maupun ras manusia. Jelas, sebuah pertarungan tragis telah terjadi. Apakah itu harta karun yang Yasmin inginkan? Matthew menunjuk pedang panjang di altar, sepertinya pedang iblis. Dev menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu. Lihat rune di sekitar altar. Itu adalah formasi segel. Pedang itu mungkin digunakan untuk menekan sesuatu. Dev melangkah maju dan mengamati rune di sekitar altar dengan saksama. Ia menemukan bahwa rune ini mirip dengan rune yang ia lihat di prasasti batu sebelumnya, tetapi lebih rumit dan presisi. Jelas itu adalah segel terakhir yang dibuat oleh leluhur keluarga Hu. Di bawah altar seharusnya ada tempat di mana Jenderal Iblis disegel. Dev menunjuk ke sebuah alur di tengah altar, aku khawatir Yasmin tidak menginginkan pedang ini, tetapi benda di dalam alur itu. Ada mutiara hitam di dalam alur itu, yang hanya seukuran ibu jari. Mutiara itu memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi ditekan oleh rune di sekitarnya dan tidak dapat menyebar. Benda apa itu? Matthew bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev juga melihatnya dan tidak tahu manik hitam apa itu. Itu inti iblisnya. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar, dan itu inti iblis Jenderal Iblis kuno. Dengan inti iblis ini, kamu bisa mengendalikan Jenderal Iblis yang tersegel. Jenderal Iblis. Dev tertegun dan bertanya dengan bingung, Senior, apakah Jenderal Iblis ini lebih kuat darimu? Raja Iblis Awan Merah mencibir, jika dia lebih kuat dariku, dia tidak akan disegel di sini. Dia tidak sekuat aku. Saat ini, altar tiba-tiba bergetar hebat, inti iblis hitam meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan rune di sekitar altar meleleh dengan cepat seperti es dan salju. Tekanan besar datang dari bawah altar, dan seluruh istana bawah tanah mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Gawat! Segelnya hampir pecah. Wajah Dev berubah drastis, Yasmin mungkin sudah tahu ini akan terjadi sejak lama. Dia meminta kita mengambil inti iblis hanya untuk membuat kita menghancurkan segelnya. Raungan memekakkan telinga datang dari bawah altar, dan retakan besar muncul di tanah. Energi iblis hitam menyembur keluar dari retakan dan mengembun menjadi bayangan iblis setinggi puluhan kaki. Bayangan iblis itu memegang kapak besar dan memiliki wajah yang mengerikan. Itu adalah Jenderal Iblis kuno yang tersegel. Hahaha. Akhirnya aku bebas. Suara Jenderal Iblis itu meledak seperti guntur, membuat gendang telinga kedua orang itu sakit. Sudah 2800 tahun berlalu. Aku tak menyangka ada orang yang berani membuka segel altar ini. Wajah Matthew pucat pasi, dan tangan yang memegang token pemimpin klan sedikit gemetar, ini. Jenderal Iblis kuno. Auranya begitu kuat. Dev melindungi Matthew di belakangnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ampun. Pedang penebas naga mengeluarkan suara mendengung dan memancarkan energi pedang yang tajam, dia baru saja membuka segelnya, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kita masih punya kesempatan. Mata Jenderal Iblis itu tertuju pada Dev, dan secerca penghinaan melintas di matanya, seorang kultivator manusia biasa berani bersikap lancang di depan jenderal ini. Matilah. Dia mengayunkan kapak besar dan menebas kedua orang itu. Bilah kapak hitam itu membawa momentum kehancuran dunia dan merobek udara seluruh aula bawah tanah hingga hancur berkeping-keping. Dev tak berani gegabah. Ia menarik Matthew dan melompat menghindari bilah kapak itu. Bilah kapak itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan jurang yang dalam terbelah di tanah, dan kerikil beterbangan. Senior, orang ini telah terbebas, kamu segera rasuki tubuhku dan bunuh dia langsung, dia tidak sehebat dirimu. Dev buru-buru meminta Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya, lalu membunuh Jenderal Iblis itu. Namun Dev berteriak lama sekali, dan Raja Iblis Awan Merah sepertinya tidak mendengarnya. Sial, pura-pura mati. Tuan Hu, cari cara untuk memperkuat segelnya lagi. Dev tak punya pilihan selain membiarkan Matthew memperkuatnya, dan ia bergegas menuju Jenderal Iblis itu dengan pedang penebas naga, aku akan menahannya. Ia tahu bahwa mustahil mengalahkan Jenderal Iblis kuno itu hanya dengan kekuatan dua orang, dan hanya ada secerca harapan jika ia menyegelnya lagi. Matthew pun bereaksi dan segera mengeluarkan kertas jimat, lalu mulai menggambar jimat untuk memperkuat segel sesuai metode yang diwariskan leluhur. Melihat Dev berani menyerang, mata Jenderal Iblis berkilat marah, dan kapak raksasa itu menebas pinggang Dev.
Dev menghindar seperti hantu, dan pada saat yang sama, ia menebas pedang penebas naga, dan energi pedang emas jatuh menimpa Jenderal Iblis itu seperti tetesan air hujan. Namun, pertahanan Jenderal Iblis itu sangat kuat, dan energi pedang itu menimpanya, hanya meninggalkan bekas putih samar, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti sama sekali. Percuma saja. Tubuh iblisku kebal terhadap pedang dan senjata. Dengan taoisme kecilmu, kau ingin menyakitiku. Jenderal Iblis itu tertawa arogan, dan mengayunkan kapak raksasa itu lagi, memaksa Dev mundur berkali-kali. Dev cemas. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Jenderal Iblis itu terus pulih. Jika ini terus berlanjut, jangankan memperkuat segelnya, mereka berdua akan mati di sini. Pada saat ini, Dev tiba-tiba teringat pil batin naga iblis dan buru-buru mengambilnya dari tangannya. Pil batin itu memancarkan energi iblis yang kuat, yang mungkin digunakan untuk menekan Jenderal Iblis untuk sementara waktu. Ia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pil batin tersebut, dan ramuan batin itu langsung meledak menjadi cahaya hitam yang menyilaukan dan terbang menuju Jenderal Iblis. Ketika Jenderal Iblis melihat pil batin itu, jejak keserakahan melintas di matanya, dan ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sekarang, Dev memanfaatkan kesempatan itu, dan pedang penebas naga berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah lengan Jenderal Iblis. Dengan suara klang yang nyaring, bekas darah tertinggal di lengan Jenderal Iblis itu, dan darah hitam menyembur keluar. Mencari kematian. Iblis itu meraung marah dan mengayunkan kapak ke arah Dev dengan punggung tangannya, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dev menghindar dengan cepat, tetapi kapak itu masih menggesek bahunya. Tubuh emas yang tak terhancurkan itu langsung hancur, meninggalkan luka dalam di bahunya yang terlihat hingga ke tulang, dan energi iblis hitam menyebar dengan cepat di sepanjang luka tersebut. Dev. Methu berseru dan ingin membantu, tetapi terkunci oleh aura iblis itu dan tidak bisa bergerak. Dev menggertakkan giginya dan mengaktifkan teknik konsentrasi hati di tubuhnya untuk menyerap energi iblis yang menyebar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan harus menemukan kelemahan Jenderal Iblis itu sesegera mungkin. Dia menyapukan pandangannya ke tubuh Jenderal Iblis itu dan menemukan sisik putih di dadanya, yang sama sekali berbeda dari sisik hitam di tempat lain. Itu titik lemahnya. Dev berhenti menghindar dan bergegas menuju kapak iblis itu, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada pedang tebasan naga. Energi pedang emas itu meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau tak tahu harus hidup atau mati. Jenderal Iblis itu meraung, dan kapak itu menebas kepala Dev dengan kekuatan 10.000 kilogram. Tepat ketika kapak itu hendak mengenai kepala Dev, ia tiba-tiba berbalik ke samping dan nyaris menghindari kapak itu. Pada saat yang sama, pedang tebasan naga menusuk seperti ular berbisa, tepat menembus sisik putih di dada iblis itu. Ah! Jenderal Iblis itu menjerit memilukan, dan tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan darah hitam menyembur keluar seperti air mancur. Sekarang, Dev berteriak, dan melemparkan ramuan batin naga iblis itu kepada Methu, gunakan kekuatan pil batin untuk mengaktifkan formasi segel. Methu menangkap pil batin dan meletakkannya di alur di tengah altar sesuai instruksi Dev. Bersamaan dengan itu, dia menempelkan jimat yang telah digambar pada rune di sekitar altar. Kekuatan pil batin bergema bersama jimat tersebut, dan rune di sekitar altar kembali menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk lapisan segel raksasa yang menyelimuti Sang Jenderal Iblis. Sang Jenderal Iblis berjuang mati-matian, mencoba menembus lapisan segel tersebut, tetapi kekuatan lapisan segel tersebut semakin kuat, menjebaknya dengan kuat di dalamnya. Tidak, tidak, aku tidak akan menyerah. Sang Jenderal Iblis meraung putus asa, dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan menghilang di dalam lapisan segel, berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan diserap oleh lapisan segel tersebut. Saat Sang Jenderal Iblis menghilang, getaran aula bawah tanah perlahan berhenti, dan energi iblis mulai menghilang perlahan. Mereka berdua menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Akhirnya, berhasil. Methu menyeka keringat di wajahnya dan menatap altar yang telah kembali tenang, kita berhasil. Dev mengangguk dan menatap luka di bahunya. Meskipun energi iblis hitam telah diserap, lukanya masih terasa perih. Tindakan Yasmin benar-benar kejam. Dia sama sekali tidak ingin kita mengambil harta karun, tetapi ingin menggunakan kita untuk membuka segel dan melepaskan Jenderal Iblis itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Methu menatap inti sihir di altar, apakah kau masih ingin mengambil inti iblis itu? Ambil saja. Kenapa tidak? Dev berdiri, berjalan ke altar, dan mengambil inti iblis tersebut. Inti iblis itu mengandung energi iblis yang sangat kuat. Meskipun tidak dapat digunakan secara langsung, inti iblis itu mungkin dapat digunakan untuk menghadapi Yasmin. Lagi pula, kita tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia.
Dev menyimpan inti iblis itu dan kembali menatap pedang hitam di altar. Pedang ini juga harta karun. Meskipun pedang iblis, pedang ini sangat kuat. Mungkin ada gunanya untuk menyimpannya. Matthew juga berdiri dan berjalan ke sisi Dev. Melihat luka di bahunya, alisnya berkerut. Lukamu. Tidak masalah, ini hanya luka ringan. Dev tersenyum dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan lukanya. Ayo kita pergi dulu. Tidak disarankan untuk berlama-lama di sini. Keduanya kembali melalui rute semula dan tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. 3 hari berlalu ketika mereka keluar dari celah dan kembali ke tanah Gunung Jiupan. Bersambung.